Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Selomartani, Ibu Nur Widayati SH, Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Babinsa serta jajarannya, kemudian juga Bapak Kepala Dusun Demangan, juga rekan-rekan panitia yang sangat luar biasa, ya, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan malam hari ini ya, saya diberi tugas untuk memberikan paparan ya, mengenai pandemi COVID-19 ini. Nah, ini saya memberi judul paparan saya dengan apakah pandemi COVID-19 sudah usai, bagaimana menghadapinya, gitu ya. Nah, jadi ini sebagai bentuk edukasi ya, kepada khususnya kepada masyarakat kita, baik yang khususnya Dusun Demangan, Desa Selomartani, juga Bapak Ibu yang menyimak mungkin di akun YouTube, akun Instagram yang memang sudah kita persiapkan. Nah, sebelumnya ini sepertinya kita perlu memberikan apresiasi ya, Ibu Kepala Desa kepada rekan-rekan panitia yang memang pada kondisi saat ini salah satu usaha penting yang harus kita terus galakkan adalah upaya edukasi masyarakat. Agar masyarakat selalu yang pertama mengetahui dulu, yang kedua tidak lupa dan selalu ingat langkah-langkah untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Nah, baik, langsung ke slide mawon ya. Lanjut. Nah, pertama ya Bapak Ibu, apa itu COVID-19 ya? Nah, mungkin kita sering dengar COVID, Corona, kemudian apa lagi? Novel coronavirus gitu ya. Jadi COVID-19, sebenarnya COVID itu adalah singkatan dari coronavirus disease, yaitu penyakit coronavirus ya, yang oleh WHO diberi nama COVID-19 karena memang ditemukan pada tahun 19. Nah, COVID ini adalah nama penyakitnya, penyebabnya adalah virus ya. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Ini keluarganya virus yang dulu sempat mungkin tahun 2003 kalau tidak salah bikin heboh, yaitu virus SARS yang ditemukan di Hong Kong. Kemudian juga masih saudaranya virus MERS-CoV-2, yaitu virus yang ada di atau yang ditemukan di Timur Tengah ya, yang berkaitan dengan unta. Nah, jadi kalau virus SARS-CoV-2 ini ditemukan di Cina dan pada tanggal 11 Maret dinyatakan pandemi oleh WHO ya. Jadi sudah sangat meluas, maka kemudian WHO memberikan status pandemi. Nah, seperti itu. Jadi yang menetapkan, yang kasih nama WHO ya, kemudian yang menyatakan sebagai pandemi juga WHO. Baik, next. Nah, ini Bapak Ibu guys, perjalanan penyakit COVID-19 ya. Jadi kita perlu memahami ini ya, karena nanti berkaitan dengan banyak hal ya, berkaitan dengan bagaimana deteksinya, bagaimana penanganannya. Nah, seseorang yang terinfeksi ya, maksudnya tubuhnya kemasukan virus tidak langsung menunjukkan gejala ya, dan tidak langsung dalam kondisi sakit begitu. Jadi ada yang namanya masa inkubasi ya, yaitu masa di mana virus itu melakukan replikasi ya, berkembang biak gitu ya, di dalam tubuh manusia. Nah, itu butuh waktu mungkin sekitar 10 hari ya. Nah, kemudian setelah itu baru akan timbul gejala. Nah, nanti kita lihat gejalanya apa begitu. Nah, gejalanya ada demam, batuk seperti itu. Dan bahkan sebelum timbul gejala dinyatakan sudah bisa menginfeksi atau infeksius. Jadi sebelum timbul gejala pun sudah infeksius. Nah, sampai nanti kemudian muncul gejala ya akan membaik atau bisa jadi meninggal begitu.
Ini kita perlu pahami dulu grafik ini ya. Jadi sebelum muncul gejala pun sudah bisa infeksius ya. Baru kemudian nanti muncul gejala-gejala seperti itu. Baik, lanjut. Nah, gejalanya apa Bapak Ibu ya? Yang paling tinggi, ya, paling banyak memang demam ya. Kemudian batuk atau lemas ya, atau sesak nafas. Tapi ada juga gejala-gejala yang tidak khas ya. Misalnya cuma diare, kemudian nyeri kepala ya. Atau ada juga bahkan hanya kayak konjungtivitis gitu, seperti BLN, tapi ternyata kena virus SARS-CoV-2 atau sakit COVID seperti itu. Jadi gejala-gejala yang bermacam-macam ini ya, membuat penyakit ini agak susah untuk dideteksi karena memang gejalanya beragam. Beda misalnya kalau yang lebih khas demam berdarah lebih khas, kemudian misalnya yang lebih khas lagi misalnya penyakit jantung koroner seperti itu ya. Nah itu gejalanya khas. Tapi COVID ini gejalanya banyak yang tidak khas. Nah jadi itu memang agak mempersulit untuk deteksi dan diagnosisnya. Apalagi ini adalah penyakit baru ya, tentu maka nanti metode untuk diagnosisnya pun juga akan berkembang. Next. Nah ini mungkin ini saya memberi informasi dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya PCR swab itu maksudnya apa gitu kan? Ya jadi dalam menentukan apakah pasien itu positif COVID atau tidak, memang yang sebagai patokan ya, atau hakimnya adalah pemeriksaan PCR. PCR itu adalah pemeriksaan di laboratorium untuk mendeteksi bagian tubuh dari virus. Jadi pemeriksaan dilakukan di laboratorium. Nah, swab itu apa? Swab adalah tindakan untuk mengambil sampel dari tubuh pasien yang diperiksa. Jadi bisa di-swab dulu ya. Sebagian besar yang di-swab itu rongga hidung, tapi juga bisa rongga mulut. Nah, kemudian nanti dari swab itu akan ada lendir yang diambil ya. Nah, lendir itulah yang kemudian dilakukan PCR. Dari PCR nanti akan ketahuan, ditemukan partikel virus SARS-CoV-2 ya. Jadi pasien tersebut positif COVID-19. Nah seperti itu ya. Jadi hakimnya adalah yang memang sekarang disepakati yaitu dengan PCR test, PCR swab. Baik, lanjut. Nah ini kemudian kita juga sering mendengar istilah rapid test ya. Rapid test ini apa? Kalau rapid test tidak mendeteksi partikel virus, tapi mendeteksi respon tubuh kita terhadap virus tersebut. Jadi ketika seseorang terinfeksi suatu virus ya, kalau di sini virus COVID begitu ya, maka tubuh akan menghasilkan antibodi. Antibodi itu adalah kalau biar kita mudah memahaminya, misal ya kayak amunisi lah, seperti senjata. Ya. Antibodi itu pistol begitu, pistol peluru ya, yang itu digunakan oleh tubuh kita untuk melawan virus yang masuk. Ya. Jadi tidak melihat virusnya rapid test ini, tapi melihat antibodi yang dihasilkan. Nah, kelebihannya rapid test itu apa? Ya. Yang pertama lebih cepat. Ya. Jadi tinggal ambil sampel darah, kemudian diteteskan di alat rapid testnya, nanti akan ketahuan reaktif atau non reaktif. Kemudian juga biayanya lebih murah. Nah jadi ini sangat cukup membantu ya, sangat membantu untuk screening ya. Screening, jadi ini pasien kalau misalnya kita rapid bisa langsung tahu. Kalau swab test butuh waktu beberapa hari dan itu tindakannya agak susah. Maka rapid test ini lebih mudah. Nah, namun rapid test ini tidak bisa menjadi dasar diagnosis. Ya. Jadi kalau misal rapid test positif, ya kita belum bisa mengatakan pasien tersebut confirm COVID. Ya. Kemudian juga kalau rapid test negatif, belum tentu dia bebas dari COVID. Ya. Karena tadi negatif bisa jadi karena satu itu tahap infeksi awal. Ya.
sehingga tubuh kita belum sempat membentuk antibodi. Ya kalau tubuh belum sempat membentuk antibodi, tentu tidak terbaca. Kalau memang tidak ada antibodinya, maka mesti non reaktif. Atau pada orang-orang yang mengalami kondisi imunitas tubuh yang lemah, maka juga tidak terbentuk antibodi, sehingga tidak terbaca. Jadi sudah banyak virus, tapi tubuh tidak bisa melawan, maka tidak ada antibodinya, sehingga sehingga rapid testnya non reaktif. Nah seperti itu. Nah jadi ini perlu dipahami ya, biar kita tidak ngawang-ngawang apa itu swab, apa itu rapid test. Kalau swab butuh waktu yang agak lama memang. Oke, lanjut. Nah di sini dalam penanganan COVID-19 ini kemudian Kementerian Kesehatan ya, atau Gugus Covid nasional membuat istilah-istilah surveillance. Yang pertama PP, pelaku perjalanan, yaitu orang yang dalam 14 hari tinggal atau bepergian di daerah transmisi. Saat ini Sleman termasuk daerah transmisi. Ya, artinya kita semua ini minimal pelaku perjalanan. Kemudian OTG, orang tanpa gejala, yaitu seseorang yang dia kontak erat ya, dengan pasien terkonfirmasi atau probable COVID. Misal ya alhamdulillah, misal ada keluarga yang konfirmasi gitu ya, konfirmasi COVID-19, kemudian keluarga lain tinggal satu rumah dan tidak ada gejala ya, maka orang tersebut orang tanpa gejala atau OTG. Nah kalau ODP yaitu orang yang tinggal di daerah transmisi atau riwayat bepergian ke daerah transmisi, kemudian ada gejala, salah satu gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak, atau ronsennya misal pneumonia gitu ya, radang paru, maka orang tersebut orang ODP. Kalau tidak ada penyebab lain. Jadi kalau Bapak Ibu yang tinggal di Sleman ini, termasuk saya misalnya, kemudian kok demam atau batuk atau nyeri tenggorokan dan tidak ada penyebab lain. Penyebab lain misalnya batuknya memang karena asma. Tapi kalau tidak ada penyebab lain maka otomatis termasuk ODP. Jadi gampang atau susah jadi ODP Bapak-bapak, Ibu? Ya, gampang ya. Kalau gampang berarti kita tidak perlu terlalu khawatir ya. Wah ini ODP, wah ini PDP. Nah, jangan terlalu khawatir. Nah kalau PDP adalah orang yang tinggal di daerah transmisi atau riwayat bepergian ke daerah transmisi dan ada dua gejala, gejala demam ditambah salah satu gejala dari batuk, pilek, sesak, nyeri tenggorokan atau pneumonia. Atau kalau orang di daerah transmisi dan pneumonia berat, begitu. Nah ini saya sampaikan agar dipahami dulu. Ya. Jadi di sebagian masyarakat kita ini ada yang terlalu kemudian reaksinya berlebihan jika ada orang yang dinyatakan sebagai ODP dan PDP. Nah reaksi berlebihan ini juga justru bisa merugikan kita semua ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, selanjutnya. Baik, sekarang tentang penularan ya. Penularan COVID ini secara umum dan sebagian besar penularan disebabkan atau ditularkan melalui droplet. Droplet itu partikel saluran napas yang keluar ya, saat kita bicara, saat kita batuk, sesak, saat kita batuk atau bersin. Ya. Nah, itu akan ada partikel yang namanya droplet. Ya. Droplet itu sangat kecil partikelnya. Ya. Nah, droplet ini yang kalau dari orang yang tertular COVID, kemudian akan dikeluarkan saat batuk atau pilek, kemudian dihirup oleh orang lain. Atau kalau tidak dihirup mungkin misalnya menempel di meja. Kemudian nanti orang lain memegang meja tersebut, sehingga terjadi transmisi namanya transmisi kontak. Atau penderita ya, dia batuk dengan tutupi dengan tangan, kemudian dia jalan-jalan buka pintu minimarket ya. Atau kemudian dia memegang fasilitas umum, kemudian tempat tersebut dipegang oleh orang lain. Nah itu juga menjadi transmisi kontak. Atau kita batuk kemudian salaman gitu misalnya, itu juga terjadi transmisi kontak. Nah jadi
bisa langsung dari batuk terhirup, atau mungkin ya partikel batuk tadi, ya, droplet tadi menempel di permukaan kemudian dipegang oleh orang lain. Kemudian orangnya misal memegang mulutnya, hidungnya, atau matanya gitu ya, sehingga virus bisa masuk. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, penyebaran penyakit COVID-19. Di awal-awal penyakit ini, mungkin kita sering mendengar, ya, oh COVID ini kematiannya cuma 1-3%. Kalau sekarang 5%, gitu. Sekitar 5%. Wah ini nggak seperti SARS. Kalau SARS dulu sampai 11-20%. Wah ini nggak seperti MERS-CoV. MERS-CoV itu bisa sampai 35%. Wah kalau corona ini cuma kecil kok, yang meninggal cuma sedikit gitu ya. Nah kita mungkin dulu sering mendengar seperti itu. Nah tapi sekarang kita lihat Bapak Ibu, SARS ini ya, dari tahun yang terjadi tahun 2013, sekarang sudah tidak ada lagi yang SARS 1 gitu. Itu yang terjangkit hanya 8.000, hanya tanda kutip 8.000. Yang meninggal hanya 800. MERS-CoV jumlahnya hanya 2.000 kasus. Yang meninggal 800. Nah kalau COVID ini baru sampai bulan Februari saja, yang meninggal sudah 700 dengan 34.000 kasus. Saat ini yang meninggal sudah lebih dari 500.000. Jadi mungkin angka persentasenya cuma 5%. Tapi karena dia sangat mudah menular, maka kasusnya akan sangat banyak, otomatis korbannya juga akan sangat banyak gitu ya. Jadi kita tidak boleh terpaku cuma 5%, cuma 2%. Nah, tapi kalau itu dari yang tertular sangat banyak, otomatis kematiannya pun juga sangat banyak. Next. Ya, ini data dari Situational Report WHO sampai tanggal 1 Juli. 1 Juli 2020 yang meninggal jumlah kasusnya sudah 10 juta di seluruh dunia ini. Yang meninggal sudah lebih dari 500.000. Dan kita lihat, ini tren kasusnya sudah mulai turun belum, Bapak Ibu? Ya, belum ya, atau ya belum bisa dikatakan turun, bahkan masih cenderung naik, gitu ya. Artinya sebenarnya kita nanti perlu berpikir, ini apa kita sudah bisa katakan pandemi ini selesai, sedangkan kasusnya masih tumbuh seperti itu. Lanjut. Di Indonesia juga seperti ini, kasusnya sampai tanggal 2 Juli ya, sampai tanggal 2 Juli masih trennya naik. Yang biru ini menunjukkan jumlah pasien terkonfirmasi ya, jumlah hariannya sampai paling banyak 1.600 nih beberapa hari ini. Yang meninggal juga masih terus naik seperti itu. Nah, jadi kita lihat apakah sebenarnya kurva kita ini sudah turun atau belum. Nah, ternyata kita masih naik. Gitu. Lanjut. Nah, sudah selesai belum Bapak Ibu? Ini bukan presentasinya ya. Apakah pandemi ini sudah selesai? Ternyata kita lihat jumlah kasusnya masih tinggi. Kemudian di Indonesia pun juga masih trennya belum turun. Nah, maka kemudian ketika kita harus mempersiapkan diri dengan new normal, ya, kita harus sepakati dulu new normal itu apa. Ternyata faktanya memang pandemi ini masih berjalan. Ya. Penyakit ini belum menunjukkan tanda-tanda turun yang signifikan. Jadi jangan sampai kita beranggapan new normal berarti oh sudah hilang, COVID sudah hilang, berarti nggak usah pakai masker lagi. Kalau udah hilang COVID ya sudah kita kayak dulu lagi, nggak usah sering-sering cuci tangan, nggak usah distancing, ya udah seperti biasa kayak dulu, ya. Acara-acara nggak usah jaga jarak, nggak usah pakai masker. Nah itu bukan seperti itu yang normal. Gitu. Jadi walaupun saya sendiri belum dapat definisi apa itu new normal, tapi setidaknya kita harus persepsi kita harus dekat bahwasanya new normal itu adalah kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. Bukan maksudnya new normal itu sudah balik lagi, bukan. Tapi kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. Kondisi di mana COVID-19 ini masih menjadi masalah di dunia ini. Kondisi di mana penyakit ini masih berjalan, tapi juga kehidupan kita juga harus ditata.
Nah, sehingga new normal seperti itu. Jangan sampai beranggapan new normal berarti virus sudah hilang, sudah selesai, wes kayak dulu lagi, ya seperti tahun 2019. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, next. Nah, baik Bapak Ibu, ini beberapa slide terakhir nanti akan berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Jadi tataran ini adalah tataran praktis. Ya. Kita tidak bicara tentang bagaimana nanti WHO seharusnya seperti apa, bagaimana pemerintah seharusnya seperti apa secara detail enggak, tapi kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, lanjut. Ini Bapak Ibu, dalam konteks epidemiologi ini ada kurva, ada dua kurva. Kurva yang tinggi ini adalah perkiraan jika penyakit itu tidak dimitigasi, tidak dicegah. Kemudian harapannya dengan pencegahan maka akan menjadi landai kurvanya. Apa bedanya antara dicegah dan tidak dicegah? Satu, ketika tidak ada langkah-langkah pencegahan, maka jumlah korbannya kemungkinan besar akan sangat banyak. Orang yang tertular sangat banyak, orang yang meninggal itu sangat banyak. Dengan pencegahan kita usahakan untuk diturunkan jumlahnya. Kemudian yang kedua, dengan pencegahan tersebut kita harapkan sistem kesehatan kita tetap mampu menangani permasalahan kesehatan masyarakat. Seandainya nih, misalnya ada, misalnya ini buat biar gampang ngomong, misalnya ada kejadian kecelakaan bis, korbannya 100 orang atau 200 lah misalnya nih. Ada satu rumah sakit kecil di situ. Apakah semua korban dapat ditangani? Tidak bisa. Kapasitas cuma 100. Maka ini terjadinya pandemi ini harus kita turunkan ya, agar tidak muncul secara tiba-tiba, agar tidak muncul secara drastis, sehingga rumah sakit kita masih bisa menangani korban. Kalau terjadi pandemi dalam waktu 1 minggu semua pol-polan begitu, ya rumah sakit kewalahan, tidak bisa memberikan pelayanan, sehingga nanti angka kematian akan sangat tinggi. Begitu pula yang sakit yang lain tidak tertangani. Kita di rumah sakit tidak hanya menangani pasien COVID, ya. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit gula darah, ya. Ada sakit infeksi yang lain begitu. Jadi dengan intervensi ini kita harapkan rumah sakit tetap bisa memberikan pelayanan. Jangan sampai penuh hanya untuk pasien COVID, apalagi sampai tidak tertangani lagi. Begitu. Ya, jadi kita harus memberikan langkah-langkah mitigasi. Nah, lalu apa langkah yang bisa kita lakukan? Okay, next. Nah, ini yang pertama, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa-doa yang bisa kita baca. Yang paling mungkin sudah kita hafal ya. Nah, ini apalagi setelah Ramadan kan, ya, insya Allah tambah sering dibaca nih Bapak itu ya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibaca setiap pagi dan sore. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad. Kemudian Al-Mu'awwidzat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas saat pagi dan petang sebanyak 3 kali. Karena itu akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala akan menjaga kita dari berbagai keburukan. Semua bentuk keburukan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah kedua, next, gunakan masker. Nah, ini kita lihat, ini percobaan orang yang bersin, menyanyi, bicara atau batuk ya, antara menggunakan masker dengan tidak menggunakan masker ya. Walaupun ini percobaannya pada bakteri gitu. Ternyata kalau orang itu tidak pakai masker ya, ketika bersin banyak sekali bakterinya. Ketika bicara ataupun menyanyi juga ada bakterinya. Ketika batuk juga banyak bakterinya. Namun dengan masker bisa banyak terkurangi gitu. Ya, jadi pentingnya masker seperti itu. Ya, bisa mengurangi bakteri ataupun termasuk juga virus yang keluar dari saluran nafas kita. Lanjut. Nah, ini menarik sekali nih Bapak Ibu. Jadi ini penelitian yang masih draft sebenarnya ya, belum dipublish secara resmi. Ini melihat berbagai negara dalam menangani COVID ya, berkaitan dengan penggunaan masker,
lockdown, ya, kemudian anggaran dan lain sebagainya. Nah, dalam hal menggunakan masker, ternyata ada negara yang dalam 15 hari wabah langsung mereka memutuskan pakai masker. Jumlah kematiannya seperti yang di garis biru itu, Bapak Ibu. Jadi per 1 juta penduduk kematiannya sangat sedikit. Kemudian ada juga negara yang merekomendasikan masker dalam 16 sampai 30 hari setelah muncul wabah. Warnanya seperti oranye ini. Ya, jadi lebih tinggi. Nah, kemudian ada yang sampai tanggal 16 April tidak merekomendasikan masker. Nah, jadilah seperti yang kurva merah ini. Jadi jauh lebih tinggi angka kematiannya. Dari 1 juta penduduk sampai 300 yang meninggal, sedangkan yang menggunakan masker di bawah 50. Nah, ini kita bisa melihat ternyata memang masker ini sangat efektif, ya, dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya. Makanya kita juga jangan bosan dulu lah. Ini COVID belum selesai, jangan bosan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Ya. Ternyata sangat efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Lanjut. Ini kalau cover masker kain maupun masker bedah sudah dilihat, ya, sudah diteliti, ya, sama-sama bermanfaat, sama-sama efektif untuk mencegah penularan. Ya. Jadi tidak harus dengan masker bedah, ya. Ya, karena masker bedah juga jumlahnya terbatas dan harganya juga saat ini sedang mahal begitu. Ya, jadi ini perlu kita ingat-ingat lagi, jangan kita ini bosan-bosan untuk menggunakan masker karena memang masih dibutuhkan. Next. Kemudian juga cuci tangan, ya. Tadi kita ingat juga bahwa COVID ini bisa ditularkan melalui benda-benda yang kita pegang, ya. Maka harus rajin-rajin cuci tangan, ya. Ya. Apalagi setelah memegang benda-benda di area umum, ya. Atau juga sebelum masuk rumah juga kita sebaiknya cuci tangan. Dan penyakit COVID ini virusnya sebenarnya sangat lemah, ya, sangat lemah. Dia sangat mudah mati dengan alkohol atau dengan sabun. Dibandingkan dengan bakteri yang lain, dia lebih rentan sebenarnya. Jadi kita harus rajin cuci tangan juga. Kalau perlu, jika bepergian ke tempat umum, membawa hand sanitizer sendiri. Lanjut. Nah, physical distancing juga penting, karena droplet disebarkan, semakin jauh orangnya, maka droplet yang kena kita juga semakin kecil, ya, maka physical distancing harus masih tetap kita jaga, ya. Hindari kerumunan yang tidak perlu. Gitu. Next. Nah, kemudian ini juga ya perlu kita soroti, hindari stigma berlebihan kepada orang yang terduga COVID. Jangan sampai kita mengucilkan, misalnya ada tetangga kita yang dinyatakan sebagai ODP, sebagai PDP atau bahkan konfirmasi. Ya, karena justru kita harus mengapresiasi keterbukaan saudara kita tersebut, ya. Dengan dia terbuka, maka tracking atau pelacakan kasus lebih mudah, ya. Penyebaran juga lebih tercegah, ya. Nah, maka justru kita harus mengapresiasi saudara-saudara kita yang terbuka. Kalau dia ada batuk, ada demam, atau dia ODP, PDP, ya kita harus apresiasi, jangan kita kucilkan. Kalau dikucilkan nanti masyarakat, bisa aku nggak usah bilang-bilang deh, daripada dikucilkan, itu nanti justru semakin rentan untuk terjadi penularan. Ya, jadi ada tadi istilah ODP, OTG, PDP, ya, itu janganlah kita kucilkan. Next. Nah, kemudian juga jaga kesehatan, ya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal infeksi, ya, kita harus melihat tiga faktor. Yang pertama adalah faktor penyebab infeksinya, yaitu virusnya harus kita eradikasi, kita berantas. Kita harus cuci tangan biar virusnya mati. Kemudian juga faktor lingkungan kita harus kita atur, kurangi penularan, begitu, ya. Dan juga faktor kita sendiri, ya, kita harus menjaga kekuatan diri, ya, menjaga kesehatan, ya, menjaga imun tubuh, ya, dengan makan yang cukup seimbang, hindari stres berlebihan, ya, dan juga menjaga kesehatan yang lain. Jadi termasuk menjaga kesehatan, misalnya ada penyakit kronis, sakit gula, sakit jantung, ya harus kontrol tetap, ya, harus kontrol tetap supaya terkendali kondisi tubuhnya. Jika ada gangguan kesehatan juga jangan khawatir
untuk ke rumah sakit, sehingga sakit kita tidak kemudian semakin berat dan macam-macam. Nah seperti itu, jadi kita harus menjaga kesehatan diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga dan memberantas penyakitnya tadi. Ya, jadi jangan berlebihan. Misalnya kalau sakit terus ditahan, aku ini loro tapi diampet gitu ya, karena khawatir nanti bisa jadi malah tidak kena COVID tapi jantungnya kumat, gulanya kumat gitu ya. Jadi demikian ya. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa hal. Jadi pada intinya yang pertama kita pahami itu COVID-19 apa, dan kemudian ternyata masih menjadi masalah, masih mewabah. Maka kita harus mempersiapkan new normal. Dalam artian kita mengkondisikan diri kita menghadapi pandemi ini, ya. Bukan new normal berarti sudah hilang, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi langkah-langkahnya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Nah demikian sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Arif. Sepertinya sangat jelas sekali, bisa menambah wawasan kita mengenai bagaimana langkah-langkah untuk persiapan menghadapi new normal. Ini sudah banyak pertanyaan Pak, tapi kita tampung dulu. Nanti kita akan tanyakan setelah narasumber yang kedua. Langsung saja menginjak acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang kedua. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa CV dari beliau. Yang pertama yaitu beliau lahir di Sleman pada Januari tahun 1969. Alamat tempel Kledekan Selomartani Kalasan. Pendidikan terakhir S1 Hukum Universitas Jana Badra. Aktivitas beliau yang pertama yaitu Kepala Desa Selomartani yang menjabat sudah 3 periode mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang. Dan yang kedua yaitu Ketua Satgas COVID-19 Desa Selomartani. Kepada Ibu Nur Hidayati, Sarjana Hukum, waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur PDHI RSI yang hari ini diwakili oleh Dr. Afif yang saya hormati, Pak Babinsa, Babin Kantikmas Desa Selomartani yang saya hormati, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW di wilayah Padukuhan Demangan yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil dari BPD Desa Selomartani yang saya hormati, peserta webinar pada malam hari ini yang saya hormati, dan juga adik-adik muda-mudi panitia pelaksanaan webinar pada malam hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, walaupun dengan kondisi yang seperti ini kita bisa live dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Karang Taruna, khususnya panitia muda-mudi yang sudah mengadakan acara pada malam hari ini, karena harapan saya acara pada malam hari ini diikuti oleh seluruh warga masyarakat, sehingga apa yang dijelaskan oleh Dr. Afif tadi bisa dimengerti oleh seluruh warga masyarakat, sehingga bisa mengikuti apa yang disampaikan tadi. Karena sangat penting apa yang disampaikan Dr. Afif tadi untuk diketahui oleh seluruh warga masyarakat di Selomartani khususnya, dan juga warga masyarakat mungkin di dunia pada umumnya yang pada saat ini memang baru dalam kondisi ada wabah COVID-19. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan tentang kebijakan desa mempersiapkan era new normal pandemi COVID-19.
karena di sini saya juga selaku Satgas COVID-19 di Desa Selomartani, dan di Pedukuhan Dembangan juga ada Satgas Pedukuhan yang selalu koordinasi dengan kami. Tapi sebelum saya menuju ke persiapan new normal, kita sekilas balik dulu pada saat mulai adanya wabah virus 19. Pada waktu itu mungkin kita sangat takut, banyak warga masyarakat yang berdampak serius karena sangat ketakutan dan sangat mencekam, karena saat itu banyak media massa yang membuat berita-berita yang sekiranya sangat menakutkan dan tidak benar atau hoax, sehingga membuat masyarakat itu sangat kebingungan. Tetapi kita sebagai pemerintah desa terbawah yang selalu ketemu dengan masyarakat, kita selalu memberikan edukasi, selalu memberikan informasi yang benar, sehingga jangan selalu diikuti berita-berita yang tidak benar di media massa tersebut. Pada saat itu beban masyarakat sangat berat karena ekonomi juga lumpuh dan juga masyarakat takut untuk keluar, masyarakat takut untuk berbicara dengan siapapun, sehingga masyarakat saat itu sangat ingin diperhatikan oleh pemerintah, baik itu dukuh, desa maupun yang di atasnya. Sehingga kami mempunyai beberapa kebijakan untuk awal-awal adanya COVID-19 tersebut. Untuk yang pertama, kami langsung membentuk Satgas untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat melalui satgas-satgas yang ada di Pedukuhan, sehingga berita-berita hoax yang ada saat itu bisa kita hilangkan. Kemudian yang kedua, kami selalu edukasi kepada masyarakat melalui diskusi, melalui informasi, baik itu melalui HP maupun secara langsung, walaupun dengan protokol kesehatan, untuk memutus rantai COVID-19. Sehingga alhamdulillah untuk sampai dengan hari ini di Desa Selomartani hanya ada satu yang positif corona. Karena saya mengapresiasi kepada warga Selomartani bahwa warga Selomartani ini bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Selomartani yang sudah mengikuti protokol kesehatan sampai dengan hari ini, dan sampai dengan nanti setelah selesai atau tidak adanya virus COVID-19 ini. Kemudian kita juga langsung mengadakan penyemprotan di seluruh wilayah di Selomartani dengan kita memberikan disinfektan dan juga kita mengadakan penyemprotan secara langsung. Itu untuk menghilangkan virus yang apabila seperti yang disampaikan Dr. Afif tadi, karena setelah ada yang pegang benda itu bisa menularkan setelah dipegang orang lain, sehingga dengan adanya penyemprotan itu harapan kami sudah tidak ada lagi virus yang menempel di tempat-tempat yang sering disentuh oleh warga masyarakat. Kemudian kita memberikan masker kepada masyarakat. Ini mungkin tidak seluruh warga masyarakat bisa kita berikan, tetapi itu untuk menghimbau agar masyarakat tahu bahwa memang masker itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Itu untuk menjaga dirinya sendiri maupun untuk menjaga kesehatan orang lain agar tidak tertular. Kemudian kita juga memberikan bantuan sembako saat itu yang mungkin dari pemerintah kabupaten maupun di atasnya itu belum memberikan bantuan apapun. Kita langsung menganggarkan untuk 300 KK sembako yang tujuannya agar bisa masyarakat itu meringankan beban mereka dan mereka bisa bertahan untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. Itu yang terutama yang
kita berikan warga yang sangat tidak mampu terlebih dahulu. Kemudian kita juga berikan bantuan langsung tunai dengan BLTDD sebesar Rp600.000 untuk setiap bulan, dan kita berikan selama 3 bulan untuk 206 penduduk ataupun KK. Kemudian ini kita masih menunggu peraturan dari pemerintah yang lebih atas, apakah nanti BLTDD ini akan dilanjutkan atau dihentikan. Tetapi kita tetap menyisihkan anggaran dana desa untuk COVID-19. Dan sebelum adanya perintah untuk penggunaan anggaran dana desa, kita sebenarnya juga sudah mempunyai anggaran untuk penanggulangan bencana alam ataupun bencana seperti ini, bencana sosial, itu sebesar Rp200 juta itu di tahun 2020 ini, sehingga awal dari adanya COVID ini sudah kita bisa laksanakan program-program yang sebenarnya tidak ada anggarannya, tapi kita ambilkan dari anggaran yang 200 juta tersebut. Kemudian kita juga menyalurkan bantuan-bantuan, baik itu yang dari kabupaten maupun dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga dari pusat, yang diberikan kepada masyarakat secara langsung. Ada yang besarannya Rp200.000 per bulan, ada yang Rp400.000 per bulan, dan ada yang Rp600.000 per bulan. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Selomartani, kita utamakan dengan sistem padat karya. Tujuan kita dengan adanya padat karya itu, warga masyarakat yang tadinya menganggur itu bisa ikut bekerja membangun desa dengan dana-dana yang dari desa, baik itu dana desa maupun dana asli desa, sehingga mereka yang diberhentikan bekerja itu bisa mempunyai penghasilan. Itu harapan kami untuk masyarakat di wilayah Desa Selomartani. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban masyarakat untuk menghadapi COVID-19 ini. Kemudian untuk melawan virus corona, dan pada saat menghadapi new normal pada saat ini, sebenarnya kita belum sampai ke new normal, tapi ini baru persiapan. Kami tetap menganggarkan untuk kepentingan-kepentingan nantinya, untuk keperluan-keperluan menghadapi COVID-19, hal-hal yang mungkin tidak terduga, yang tidak kita inginkan, karena kita tidak tahu virus 19 ini sampai kapan, sehingga kita tetap menganggarkan untuk anggaran yang tak terduga nantinya. Selain anggaran, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengerti dan memahami bahwa new normal itu bukan berarti virus itu sudah tidak ada, seperti yang dijelaskan Dr. Afif tadi, karena di masyarakat pada saat ini dengan adanya berita-berita new normal itu anggapannya sudah tidak ada ataupun bebas dari virus. Padahal sebenarnya seperti tadi disampaikan, itu virus itu masih ada, sehingga kita hanya seperti hidup di kehidupan yang baru, tidak seperti kemarin, tapi kita harus bersahabat dengan keadaan pada saat ini. Kita boleh melaksanakan kegiatan seperti biasa-biasanya, tetapi kita tetap memperhatikan dengan kesehatan ataupun protokol COVID-19 ini. Itu harapan kami kepada masyarakat, khususnya Desa Selomartani dan umumnya yang bisa mendengarkan pada malam hari ini, yang bisa mengikuti, monggo diketok tularkan apa yang disampaikan ini agar kita terbebas dari virus corona, yang sebenarnya virus ini
tidak begitu mematikan, tetapi penyebarannya tadi disampaikan dokter itu sangat cepat sekali, sehingga kita harus sadar diri. Sehingga kami berkolaborasi dengan Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, dengan BPD, dengan tokoh-tokoh masyarakat, itu selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk kesadarannya, dimohon kesadarannya, karena tanpa kesadaran diri masing-masing itu sangatlah sulit untuk menghentikan virus corona ini ataupun menghentikan penyebarannya dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat, ini sebenarnya sudah banyak warga yang menanyakan ke kami apakah sudah boleh melakukan kegiatan, sehingga kami menyampaikan kepada masyarakat sudah diperbolehkan seperti biasanya, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan untuk COVID-19 ini. Sehingga pada saat ini mungkin sudah banyak padukuan-padukuan, kampung-kampung yang mengadakan pertemuan. Tetapi harapan saya tetap menjaga jarak, karena kemungkinan karena banyak warga masyarakat kami itu di kampung, karena Selomartani menurut saya ini masih di perkampungan ya. Banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa kita tidak pernah kemana-mana, tidak perlu jaga jarak. Itu yang tidak kami harapkan. Sehingga monggo saya mohon kesadaran untuk warga masyarakat untuk bisa tetap jaga jarak. Pokoknya ikuti apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi perintah, sehingga protokol kesehatan tetap bisa kita lakukan. Mungkin perlu kami sampaikan tips menghadapi new normal. Kita harus berdamai dengan kondisi saat ini. Seperti tadi yang disampaikan Dr. Afif, bahwa kita tetap ikuti protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, tetap waspada bahwa virus penularan masih ada, sehingga protokol kesehatan tadi harus tetap diikuti. Kemudian tetap jalin komunikasi dengan banyak kolega, walaupun mungkin hanya melalui HP atau mungkin live seperti ini, juga mungkin bisa langsung, tetapi tetap ikuti protokol. Kenapa kita harus tetap jalin komunikasi? Karena mungkin kalau kita diam diri, tidak komunikasi, mungkin bisa menjadi stres. Kita menjadi tidak ada teman, sehingga di rumah mungkin kita hanya duduk merenung, memikirkan corona, sehingga malah menjadi makin sakit. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga. Misalnya sekarang ini banyak sekali yang warga masyarakat itu bersepeda, karena lagi booming bersepeda. Monggo untuk jaga kesehatan boleh melakukan ataupun aktivitas bersepeda. Tapi harapan saya, karena bersepeda itu sekarang ini banyak yang mungkin dua-dua atau bahkan tiga-tiga, harapan kami tetap di jalan yang sesuai. Jadi tidak boleh 2 atau 3, karena membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Kemudian makan makanan yang bergizi. Kalau di kampung seperti kita warga masyarakat Selomartani itu saya kira tidak kesulitan, karena mungkin daun pepaya itu pun sudah bergizi, daun singkong itu sudah bergizi, kita bisa memetik. Sehingga harapan saya warga masyarakat Selomartani tidak banyak mengeluh dengan adanya corona ini, tapi kita tetap semangat agar kesehatan kita tetap terjaga. Kemudian yang keenam, tetap menghindari kerumunan. Nah, ini biasanya karena warga masyarakat itu banyak yang mau nikah misalnya, ini banyak warga yang menginginkan dengan adanya pesta. Tetapi harapan saya,
karena kondisi dan situasi pada saat ini, monggo untuk pesta-pesta seperti itu yang tidak sangat penting itu kita hindari dulu, mungkin kita tunda nanti setelah COVID ini selesai untuk pestanya. Tapi untuk pernikahannya, karena ini juga kepentingan, kebutuhan, bisa tetap dilakukan dengan membatasi orang yang bisa ikut di dalam pernikahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, bijak memilih informasi, karena sekarang ini banyak informasi hoax, banyak informasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu monggo untuk bijak di dalam memilih informasi. Kemudian yang terakhir ini tadi yang jangan stres, karena kalau kita stres seperti yang tadi misalnya ada warga yang dikucilkan, itu malah justru membuat warga yang tadinya mungkin tidak gejalanya baru kecil, tapi karena dikucilkan sehingga menjadi stres dan mungkin gejalanya akan menjadi lebih berat. Sehingga kami berharap, karena ini sering terjadi di masyarakat untuk mengucilkan ataupun takut dengan warga yang atau kena atau ODP tadi, kami berharap kepada warga masyarakat jangan sampai mengkucilkan warga masyarakat, tapi monggo, karena penyakit ataupun corona ini bukan penyakit yang mungkin yang ini hanya karena penularannya itu cepat, sehingga ini yang ditakutkan hanya penularannya. Penyakitnya ini bukan sebuah yang harus kita hindari atau harus kita takuti, tetapi warga yang ODP, PDP ataupun yang mungkin bergejala, ini perlu kita bantu. Seperti mungkin dulu pernah ada yang isolasi sehingga warganya itu justru takut untuk membantu. Kami mengedukasi kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangganya itu untuk membantu, mungkin juga bisa memberikan makanan, mungkin juga bisa memberikan bahan makanan ataupun makanan yang jadi. Dan kita dari pemerintah desa, di saat ada warga yang isolasi, itu juga kita selalu menganggarkan dan memberikan bantuan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari kabupaten dan juga dari teman-teman satgas yang lain, itu mencarikan anggaran yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan pada malam hari ini. Nanti saya minta waktu ini untuk Pak Babin Kantipmas untuk bisa menyampaikan, karena kita selalu koordinasi dengan Pak Babin Kantipmas sehingga bisa lebih jelas apa yang kita lakukan di pemerintah desa Selomartani, sehingga antara masyarakat dengan pemerintah desa nanti bisa gadok ataupun bisa saling membantu. Karena untuk pencegahan ataupun mengatasi corona ini kita harus bersama-sama, tidak bisa hanya pemerintah desa yang melakukan. Ya, saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya, dan monggo waktu saya kembalikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit PDHI atau yang mewakili sedang diwakili Dr. Afif selaku Ketua Satgas Kewaspadaan COVID-19 RSI PDHI. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Selomartani dan tokoh masyarakat di Dungangan, Karang Taruna, dan penonton webinar di seluruh Nusantara, dan khususnya di desa binaan kami di Desa Selomartani. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menambahkan sedikit saja apa yang telah disampaikan daripada Ketua Satgas Desa Selomartani yang dalam ini diampu oleh Ibu
kepala desa Silomartani yang tadi sudah banyak sekali dan sudah hampir komplit untuk disampaikan. Sedikit yang saya sampaikan yang pertama yaitu masalah Kamtibmas khususnya di masyarakat Desa Silomartani dan mungkin secara menyeluruh di Nusantara untuk kegiatan kampling monggo tetap untuk dilaksanakan, untuk kegiatan kampling untuk tetap dilaksanakan, tapi tidak meninggalkan daripada protokol kesehatan ya. Mungkin dalam pos kampling itu atau dalam kegiatan kampling itu tetap diadakan di situ ada untuk cuci tangan, kemudian di situ juga untuk petugas kampling tetap melaksanakan protokol kesehatan menggunakan masker dan tetap untuk jaga jarak. Itu untuk kegiatan kampling untuk mempertahankan situasi Kamtibmas yang kondusif. Yang selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan tadi sudah disampaikan kegiatan masyarakat oleh Ketua Satgas yang intinya bisa dilaksanakan namun dengan ketentuan protokol kesehatan dan kita harus selektif ya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan sementara untuk ditunda dulu itu yang seperti apa. Jadi untuk kegiatan yang boleh dilaksanakan mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti pernikahan yang ini juga ada batasannya. Tadi sudah disampaikan kalau mungkin untuk melaksanakan akad nikah lebih dahulu dan dengan jumlah yang hadir itu diminimalkan sekali, misalnya maksimal hanya 10 orang. Itu dari kantor urusan agama juga sudah berikan himbauan untuk kegiatan akad nikah hanya boleh dihadiri oleh 10 orang. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan, misalnya orsin tunggal sementara ya ditunda dulu karena situasi pandemi ini masih belum hilang. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya mendatangkan khalayak ramai dan tidak bisa dilakukan physical distancing jangan dilaksanakan dulu. Kemudian untuk warga yang pulang kampung ya, yang mungkin pulang dari perantauan atau yang sekarang mungkin dari daerah-daerah yang masih zona merah, monggo kita sosialisakan warga bahwa untuk anjuran dari pemerintah itu belum ada pencabutan. Artinya apabila di Desa Silomartani ini khususnya ada warga masyarakat yang pulang dari daerah-daerah di luar atau daerah zona merah, monggo laksanakan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Apabila kondisi ekonomi daripada pelaksana isolasi mandiri itu agak istilahnya kekurangan, monggo nanti bisa koordinasi dengan kami yang berada di Satgas Desa Silomartani ini. Kami akan berupaya untuk membantu untuk masalah ekonomi, terutama untuk kebutuhan pokok. Biasanya kami membantu kepada pelaku ataupun pelaksana daripada isolasi mandiri itu memberikan sembako berupa beras dan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dirasa dibutuhkan oleh mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Dan untuk warga sekitar jangan malah mengucilkan atau kita membatasi secara terlalu bahwa itu penyakit yang menakutkan. Kita tidak boleh takut dengan virus itu, tapi kita harus melaksanakan anjuran-anjuran untuk protokol kesehatan tadi. Jadi kita tetap laksanakan menggunakan masker pada saat melakukan kegiatan dimanapun. Kemudian kita jaga jarak. Jadi dengan pelaku ataupun pelaksana isolasi mandiri itu tidak dikucilkan. Kita tetap berikan support, kita berikan semangat agar mereka juga tidak jenuh berada di rumah. Jadi mungkin itu yang harus kita laksanakan dengan
kegiatan isolasi mandiri itu. Mungkin itu saja tambahan dari kami selaku Babin Kamtibmas Desa Silomartani. Intinya untuk kegiatan-kegiatan monggo tetap selektif, jangan kita terus karena dirasa masyarakat itu sudah mulai jenuh atau sudah mulai pudar masalah kedisiplinan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ini tetap kita tingkatkan terus, kita laksanakan terus anjuran-anjuran dari pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir. Itu saja tambahan dari kami, karena tadi sudah disampaikan banyak dan waktu juga sudah agak larut. Untuk itu saya akhiri sedikit penyampaian kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya silakan kepada Mbak Cara.